Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyani, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan tahun 2025 di LPTK Universitas Sultan Syarif Qasim, Riau. Dengan NIM 42511522060. Saat ini saya mengajar sebagai guru kelas di FI Imam Puro, Seitrap 2, Desa Hidayah, Kecamatan Pelangiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini, anak yang soleh dan solehah? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Anak-anak sudah siap belajar hari ini dengan ibu? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini masuk semuanya? Masuk. Ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah. Hari ini anak-anak ibu dapat masuk semua mengikuti pelajaran ibu. Sehat jasmani dan sehat rohani. Oke? Sebelum memasuki pembelajaran, ibu persilahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, ayo sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artina ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa itu tadi kalian dapat menerima ilmu dari apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Oke, selanjutnya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang cinta kepada tanah air Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Duduk kembali. Sebelum ibu memasuki materi pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengulang materi pembelajaran minggu lalu tentang apa? Cerita, fiksi, dan non-fiksi. Oke, tentang cerita fiksi
dan non-fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita tidak nyata atau cerita hayalan. Contohnya apa itu anak-anak? Dongeng kancil dan buaya. Apa lagi? Iya, dongeng. Iya, siput dan kancil. Mereka melakukan lomba lari. Apa lagi? Kura-kura dan kelinci. Itu semua adalah contoh cerita fiksi. Cerita tidak nyata atau rekaan atau hayalan. Anak-anak ibu bisa loh membuat cerita hayalan, ya, atau cerita fiksi. Misalnya cerita cicak dan nyamuk. Iya, cerita dan nyamuk. Kalian bisa buat cerita. Terus yang kedua tadi adalah cerita non fiksi. Apa itu cerita non fiksi? Bagus, cerita nyata, fakta, betul-betul terjadi. Cerita tersebut contohnya seperti kejadian baru-baru ini di Sidoarjo. Apa itu anak-anakku sekalian kejadiannya? Masya Allah, runtuhnya pesantren yang menewaskan santri sebanyak 50 orang lebih. Nah, nyata atau hayalan itu anak-anakku? Yang cerita nyata itu namanya cerita non fiksi. Oke, ini cerita pembelajaran ibu pada minggu yang lalu. Sebelum ibu memasuki materi pembelajaran pada hari ini, supaya kalian lebih semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Iya. Oke. Tepuk semangat. Mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagaimana setelah kita ice breaking tepuk semangat? Kalian udah semangat belum? Ya, semangat? Iya, semangat. Kalau kalian semangat, tentu ibu hari ini memberikan materi semangat juga. Tapi kalau kalian nggak semangat, lesu, loyo, ibu nggak semangat juga memberikan materi pada hari ini. Jadi kita harus semuanya semangat. Oke, materi pembelajaran hari ini ibu mengangkat tema yaitu memahami dan membaca teks cerita. Apa Nana? Memahami dan membaca teks cerita. Oke. Tadi ada suka yang baca cerita tadi ada kan? Ada. Apa itu cerita? Apa itu cerita anak-anakku sekalian? Cerita itu adalah karangan atau fiksi. Karangan yang berupa kejadian atau peristiwa yang disusun secara berangkai atau berurutan. Itu namanya cerita. Apa itu cerita? Ulang lagi. Cerita adalah karangan yang berisi berupa karangan atau peristiwa yang terjadi. Oke, lanjut ya. Kamu sudah tahu arti daripada cerita. Bahwasanya cerita adalah karangan atau peristiwa yang terjadi. Terus sekarang aku mau nanya, apa saja unsur-unsur daripada cerita? Cerita itu bisa terjadi karena adanya pertama tokoh. Ya, betul? Apa itu tokoh? Pelaku atau orang yang ada dalam sebuah cerita. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada dalam sebuah cerita. Cerita ada namanya tokoh antagonis, tokoh yang berwatak baik. Pernah nggak baca cerita tokoh yang berwatak baik?
gagasan. Ya, gagasan yang ada dalam sebuah cerita. Terus kalau tokoh tadi adalah orangnya atau pelakunya yang ada dalam sebuah cerita. Tentu setelah tokoh ada yang namanya watak. Watak apa itu? Sifat, pinter anakku. Sifat yang dimiliki oleh tokoh. Ya. Terus unsur cerita juga terbentuk karena adanya latar. Ya, apa itu latar? Latar adalah tempat anakku sekalian. Latar itu tempat cerita. Tempat itu bisa di hutan, bisa di sungai, bisa latar waktu, misalnya malam, misalnya siang, itu latar. Bisa latar itu berupa hari. Nah, pada hari Senin. Nah, Ini pukul tuh, Kancil melakukan lomba lari. Nah, itu adalah unsur-unsur daripada cerita. Cerita ada latar, ada amanat, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi sebuah cerita itu pasti mengandung amanat anak-anakku sekalian. Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesannya apa? Nah, misalnya kita tidak boleh putus asa. Nah, misalnya kita harus berlaku jujur. Itu pesan. Oke? Amanat atau pesan. Jadi cerita terbentuk karena adanya beberapa unsur. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video tentang cara membaca buku cerita. Ya, bagaimana intonasi kamu membaca? Bagaimana cara kamu membaca, pelafalannya? Saksikan pada video kali ini. Di peternakan, aku melihat banyak hewan ternak. Ada sapi, ayam, domba, dan angsa. Dari sapi, aku bisa minum susu yang segar. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dari ayam, aku bisa makan telur yang enak. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dari domba, aku bisa memakai baju yang hangat. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dari angsa, aku bisa tidur menggunakan bantal yang lembut. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Main ke rumah Lala. Mereka berdua adalah sepasang sahabat yang sama-sama suka sekali makan es krim. Saat Mimi dan Lala sedang asyik bermain, ibu membawa es krim dan meletakkannya di atas meja. Lala, es krimmu kita bagikan ke Mimi ya. Tidak mau, itu kan punyaku, kata Lala sembari menyembunyikan es krimnya. Oh, itu dia, es krimnya ada di bawah kursi. Iya, kita berikan ke Mimi sebagian saja, rayu ibu. Jangan ibu, es krimku kan cuma sedikit, jawab Lala. Ia kemudian memindahkan lagi es krimnya. Di mana Lala menyimpan es krimnya? Nah, ketemu. Ada di depan kotak. Nanti kalau es krimnya habis, kita kan bisa beli lagi. Ibu mencoba meyakinkan Lala. Aku tidak mau beli lagi. Lala tetap menolak. Sekarang es krimnya ia letakkan di belakang gelas. Bagaimana kalau aku minta es krim milikmu dan kamu boleh minta buah apel yang kupunya? Tanya Mimi. Aku tidak suka apel. Lala tetap menolak dan mengambil es krimnya lagi. Di mana es krimnya sekarang? Oh, di samping bola.
Lala, ibu tahu kamu suka sekali makan es krim. Saat makan es krim, kamu merasa senang kan? Nah, kalau kamu berbagi, Mimi juga akan ikut merasa senang loh. Lala pun berpikir sejenak. Akhirnya, Lala memasukkan es krimnya ke dalam mangkuk dan mengajak Mimi makan bersama-sama. Senangnya. Oke, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, setelah kalian mengikuti dan menyimak video tadi, apa yang bisa kalian tangkap daripada cerita di video tadi di peternakan? Ada apa saja di sana anak-anakku sekalian? Ayo, semangat! Ada apa saja tadi di peternakan? Ada hewan apa saja di sana? Ada sapi, ada ayam, ada lagi, ada domba, ada apa lagi? Ada angsa. Sebagaimana yang anak-anak ketahui, bahwasanya binatang-binatang tersebut ada manfaatnya untuk kita. Contohnya seperti sapi tadi menghasilkan apa anak-anak? Susu yang bisa kita minum untuk kesehatan. Yang kedua, ayam tadi menghasilkan apa? Telur yang bisa kita goreng untuk lauk. Yang kedua ada domba dari kulitnya kita bisa buat baju. Terus angsa, dari angsa kita bisa membuat bantal yang empuk, kasur yang empuk. Itu dari cerita yang pertama, yang peternakan. Terus yang berbagi, kita boleh gak sama kawan kita pelit? Tidak. Jadi kita harus membiasakan diri berbagi kepada teman yang lain. Apa yang kita punya, kawan kita tidak punya, kita berbagi, kita bagi, kita kasih. Oke? Nah, itu cerita tentang video tadi tentang berbagi. Oke, sekarang Ibu selanjutnya akan membagikan tugas kelompok, ya, membagikan tugas kelompok. Sekarang kalian bentuk kelompoknya menjadi 4. Dalam tugas kelompok itu nanti Ibu akan membacakan cerita tentang kancil dan buaya. Sekarang bagi tugas kelompok masing-masing. Dongeng tentang kancil dan buaya. Pada suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai deras.
Kancil pun bingung. Bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan. Akhirnya, Kancil menemukan ide cemerlang untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu, Kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai. "Hai buaya, keluarlah. Aku punya kabar gembira," kata Kancil. Mendengar suara Kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati Kancil. "Ada apa, Kancil? Kau mengganggu tidurku saja," sahut sang buaya. "Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian," kata Kancil dengan wajah ceria. "Di mana daging itu?" jawab buaya dengan raut wajah luasnya. "Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga." Akhirnya buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua berkumpul, Kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. "Untuk apa kami harus berbaris?" tanya sang buaya. "Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagikan daging secara merata," kata Kancil. Kancil pun berhasil meyakinkan mereka, dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membentuk sebuah jembatan. "Baik, aku akan mulai menghitung." "Baik, aku akan mulai menghitung. 1, 2, 3, kata Kancil sambil menginjak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Sebenarnya, aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberangi sungai. Ternyata mudah sekali memanfaatkan kalian," kata Kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan Kancil. Tetapi sudah terlambat karena Kancil sudah lari menjauh dari mereka. Oke. Sekarang sudah Ibu baca teks tentang Kancil dan buaya. Tugas kamu bersama kelompok masing-masing untuk membuat pertanyaan. Ya, yang pertanyaan itu nanti kamu bacakan atau kamu sampaikan kepada kelompok yang lain agar kelompok yang lain bisa menjawab daripada pertanyaan kelompok yang lain. Oke? Ya, tugas kalian sekali lagi ya, kamu tulis sebuah pertanyaan berdasarkan cerita yang Ibu baca ini tadi bersama kelompokmu. Buat pertanyaan, dan pertanyaan tersebut itu nanti kamu bacakan supaya dijawab kelompok lain. Oke? Mulai? Ya, mulai bekerja bersama kelompok kalian masing-masing.
untuk mempresentasikan tugas kelompok kalian, Ibu persilahkan kalian bertanya kepada kelompok lain, ya, pada materi yang Ibu bacakan itu tadi tentang buaya dan kancil. Ibu ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kamu menyimak cerita yang Ibu baca tadi. Oke, persilahkan kelompok 1. Siapa tokoh cerita di video tadi? Ayo, siapa yang menjawab? Kancil dan buaya. Oke, kancil dan buaya. Ya, tepuk tangan. Oke, kelompok 2, ayo ajukan pertanyaannya. Di mana latar cerita berdasarkan video tadi? Di mana latar cerita berdasarkan video tadi di mana? Oke, kelompok 3. Di hutan dan sungai. Di hutan dan sungai, benar apa salah? Oke, kasih tepuk tangan. Lanjut, kelompok 3 berikan pertanyaan. Apa pesan atau amanat yang dapat diambil dari cerita tadi? Oke, Bulan, apa pesan dan amanat yang ingin disampaikan pada cerita video tadi? Oke, kelompok 4. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa yang pertama. Terus ada lagi anakku. Yang pertanyaannya. Amanatnya tidak boleh Dalam putus. cerita kan. Ketika mengalahkan wanita. Iya, yang pertama tadi tidak boleh putus asa. Yang kedua, amanat yang ingin disampaikan dalam cerita itu tadi, kecerdikan akan mengalahkan kekuatan. Sekarang lanjut untuk kelompok 4, berikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Kancil dan buaya termasuk cerita fiksi apa non fiksi? Dalam cerita Kancil dan Buaya termasuk cerita fiksi apa non fiksi? Ayo kelompok mana yang menjawab? Oke? Fiksi. Cerita fiksi. Kenapa cerita fiksi? Karena berupa khayalan atau rekaan. Kasih tepuk tangan. Oke, mantap anak-anak ibu. Ya, hasil diskusinya bagus. Bisa memahami cerita yang ibu baca. Oke? Hari ini sebelum ibu menutup cerita, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengulas kembali pembelajaran pada hari ini, ya, tentang cerita. Apa yang tadi cerita? Karangan yang berupa peristiwa atau kejadian. Ya, cerita adalah karangan yang berupa peristiwa atau kejadian. Unsur-unsur daripada cerita apa saja tadi? Ada ada apa saja lagi tadi? Ada tema. Ya, yang pertama ada yang pertama tema. Yang kedua tokoh pasti. Yang ketiga ada watak. Ya. Terus yang keempat adalah latar. Adalah latar. Selanjutnya ada amanat. Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Apa pesannya tadi? Bahwasanya dalam cerita Kancil dan Buaya kita tidak boleh putus asa. Seperti Kancil itu tadi mau menyeberang, dia nggak bisa karena melewati sungai yang lebar. Akhirnya dengan kecerdikannya dia berpikir untuk memanggil buaya. Terus apa lagi? Tokoh. Apa itu tokoh? Pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Tadi ibu menjelaskan bahwa tokoh utama itu ada dua, tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Apa itu tokoh antagonis? Ya, bagus sekali, tokoh yang berwatak jahat. Terus yang kedua, tokoh utama ada namanya tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Bagus, tokoh yang berwatak baik. Oke? Nah, itu kesimpulan yang ibu dapat sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, untuk menambah semangat kalian, semangat nggak pembelajaran hari ini?
Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Ulang sekali lagi ya. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Terima kasih anak-anakku sekalian, anak soleh dan soleha, anak-anak yang hebat. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Ibu minta maaf ya, pembelajaran hari ini kalau ada kesalahan. Yuk, siapa yang maju ke depan untuk membaca doa? Mimpin ke depan ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Sebelum kita pulang, ayo sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanukari'uka fala tansa. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan kita akan melanjutkan pembelajaran untuk minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Akhirnya, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.